Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Jumadal Ula 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, ayat nomor berapa? Nomor 4. Berarti malam hari ini kita akan mengkaji ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-5. Namun kita akan bahas bukan hanya satu ayat saja. Namun kita akan bahas 3 ayat sekaligus. Berarti ayat berapa? 5, 6, dan 7. Karena ketiga ayat ini satu pembahasan. Ketiga ayat ini satu tema. Di ayat yang ke-5 Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Hendaklah manusia merenungkan dari apa dia diciptakan. Itu ayat keberapa? 5. Ayat ke-6 Allah melanjutkan, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Ayat keberapa itu? 6. Ayat yang ke-7 Allah berfirman, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air tersebut keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Dari apa? Tulang punggung dan tulang dada. Baik, kita bahas satu persatu. Allah mengawali ayat yang ke-5 dengan firman-Nya, falyanzur. Dalam bahasa Arab diambil dari kata nadhara yanzuru, yang artinya melihat. Kalau melihat itu biasanya pakai apa? Pakai mata. Namun kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan melihat di sini bukan melihat dengan mata. Bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Alias nopo? Berfikir. Alias nopo? Merenung. Alias nopo? Bertafakkur. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berfikir, untuk merenung, untuk bertafakkur. Kenapa? Karena tafakkur akan menambah keimanan. Salah satu ibadah
yang sering dilupakan adalah tafakkur. Tafakkur itu butuh duit enggak? Butuh duit enggak mboten? Mboten. Tafakkur itu gratis. Beda dengan ibadah haji. Apakah tafakkur itu membutuhkan fisik yang kuat, otot kawat, balung besi? Mboten. Apakah tafakkur itu harus gobios? Enggak. Dengan duduk kita bisa bertafakkur. Dan bertafakkur itu menambah keimanan. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf, kata Abu Darda, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Bertafakkur sejenak lebih baik daripada tahajud semalam suntuk. Napa? Tafakkur sejenak lebih baik daripada tahajud semalam suntuk. Berarti engko bengi rosa tahajud. Yo ora kaya kowe maksudnya. Bukan seperti itu maksudnya. Jangan sekali-kali memahami dari perkataan siapa tadi? Abu Darda, sahabat Nabi SAW ini, jangan dipahami dari perkataan beliau bahwa beliau itu sedang meremehkan ibadah yang namanya apa? Tahajud. Enggak. Tidak akan terlintas dalam benak kita pikiran itu. Pikiran bahwa Abu Darda ingin gembosi tahajud. Enggak akan terlintas kalau kita tahu siapa Abu Darda. Abu Darda itu sosok yang siangnya selalu puasa, malamnya tahajud. Sampai istrinya merasa Abu Darda enggak butuh sama dia. Kapan Abu Darda akan menyentuh istrinya? Siangnya nopo? Puasa. Kan boleh puasa macam-macam. Malamnya tahajud. Mau lagi sholat masa macam-macam? Orang mungkin. Itu Abu Darda. Jadi jangan pernah berpikir Abu Darda ini gembosi tahajud. Enggak, beliau itu ahli tahajud. Terus kenapa beliau menyampaikan bertafakur sejenak lebih utama daripada nopo? Tahajud semalam. Untuk menjelaskan betapa dahsyatnya efek dari ibadah yang namanya nopo? Tafakur. Mentafakuri apa Ustaz? Yang dirunungi apa? Banyak banget. Cuman judul kita malam hari ini bukan tafakur. Judul kita adalah tafsir Surat At-Tariq ayat pinten? 5-7. Maka kita akan fokus di situ. Di dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk bertafakkur tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita sendiri. Ada dua istilah ya, ada tafakkur, ada apa? Tadabbur. Ada tafakkur, ada apa? Tadabbur. Sama-sama maknanya kira-kira merenung, menghayati, meresapi. Cuman kalau tafakkur itu identik dengan objeknya alam semesta. Kenapa? Alam semesta. Langit, bumi, makhluk ciptaan Allah, manusia. Itu tafakkur itu identik objeknya adalah apa? Alam semesta. Kalau tadabbur identik objeknya adalah wahyu. Wahyu niku napa? Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita kembali kepada tafakkur. Di sini kita disuruh mentafakuri apa? Diri kita sendiri. Yaitu
manusia. Apa yang perlu ditafakuri dari manusia? Banyak banget. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Mentafakuri kesempurnaan fisik kita, itu akan menambah keimanan. Sehingga kita ora kurang syukure. Banyak orang itu karena enggak tafakur, jadi susah syukur. Irung wis apik-apik dioperasi. Pengen kayak artis Korea, ora cocok. Wong kulite sawo kematengen, ora cocok, orang wis itu sudah paling sempurna, sudah cukup. Tak usah yang gitu-gitu. Seandainya kita itu mentafakuri kesempurnaan fisik kita yang Allah karuniakan, maka kita akan tambah iman kepada Allah, tambah syukur. Silakan didengerin kembali tafsir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat nomor itu? Surat At-Tin, ya, ayat 4. Ya, betul. Lihat aja nanti di YouTube atau di YouFeed. Nah, sekarang Allah mengajak kita untuk mentafakuri satu sisi yang ada dalam diri kita. Apa itu? Dari bahan apa kita diciptakan. Ini objek yang Allah perintahkan untuk kita tafakuri. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia merenung. Hendaklah manusia berpikir. Dari apa dia diciptakan? Coba jenengan perhatikan fisik kita. Fisik kita itu kan terdiri dari macam-macam. Tubuh kita ini terdiri dari macam-macam. Ada tulangnya yang sangat keras. Ada tulang yang keras banget. Ada tulang yang biasa. Ada tulang yang napa niki? Lunak. Contohnya napa? Telinga. Tulangnya telinga karo gares pada pora. Sama-sama napa? Tulang. Manusia terdiri dari tulang. Dari apa lagi? Daging. Daging juga macam-macam. Ya, daging pipi dengan daging yang ada di perut beda. Terdiri dari kulit. Kulit juga macam-macam. Ya. Kulitnya tangan dengan kulitnya apa? Kaki sama atau beda? Beda. Kalau nggak percaya coba jalan pakai tangan. Jadi apa? Ya. Dari tulang, dari daging, dari kulit, apa lagi manusia? Apa? Otot, apa lagi? Darah, ya. Rambut. Coba jenengan pikirkan, bermacam-macam jenis ini terbuat dari apa? Berfikirlah kalian. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Apakah manusia diciptakan dari batu? Apakah manusia diciptakan dari besi? Apakah manusia diciptakan dari tembaga? Ternyata tidak. Allah lanjutkan firman-Nya, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Memancar niku napa? Nyemprot. Memancar itu nyemprot. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Dari air itulah kemudian Allah menciptakan ada tulang, ada kulit, ada rambut,
ada darah, ada otot, ada syaraf. Ada mesin bernama jantung, ada mesin bernama ginjal, ada mesin bernama paru-paru. Hanya dari air. Datangkan profesor yang paling canggih di muka bumi. Suruh bikin robot dari apa? Air. Terserah nggak banyu apa, terserah sekarang. Tidak akan pernah bisa. Kenapa kita bisa kagum dengan Profesor A, Profesor B yang berhasil menciptakan robot ini, robot itu? Boleh nggak kagum? Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kenapa kok kita tidak kagum dengan kehebatan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia ini hanya dari apa? Air. Manusia bukan hanya diciptakan dari unsur manusia, bukan hanya sesuatu yang sifatnya fisik. Bukan hanya daging, darah, tulang, itu kan sesuatu yang sifatnya fisik. Tapi manusia juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam dirinya ada unsur non-fisik. Apa itu? Perasaan, akal, nyawa. Mana ada robot punya perasaan? Ada robot punya perasaan? Tapi bisa nangis. Kita mesin. Nek error titik kudune nangis guyu. Ya. Khuliqa mim ma'in dafiq. Air yang terpancar. Air yang terpancar itu apa? Air yang terpancar itu adalah air mani. Air apa? Mani. Sebagian orang menganggap biasa-biasa saja air mani. Wah, air yang keluar, maaf, dari kemaluan. Oh, enggak. Itu tempat keluarnya, betul. Tapi kalau kita perhatikan ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air mani tersebut keluar dari sulbi, tulang punggung, wattaraib, tulang dada. Tulang nopo? Punggung sama tulang dada. Keluar. Masa keluarnya dari sini? Bukan. Kalau kita baca yakhruju itu kan apa? Keluar, bukan maksudnya nyemprotekan kene, bukan. Tapi sumbernya dari sini. Jadi sampai kemaluan itu dari sini. Dari tulang punggung sama dari mana? Tulang dada. Berarti kan dalam banget. Enggak ucuk-ucuk kemudian langsung nyemprot, enggak. Tapi ada dari bagian dalam tubuh kita, sumbernya dari situ turun sampai kemudian ke kemaluan lalu dikeluarkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Maksud dari ayat ini, kata beliau, sulbur rajuli wa taraibul mar'ah. Yang dimaksud dari ayat ini tulang punggungnya laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Ini perbedaannya antara air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, kalau tulang punggung itu yang dimaksud sumbernya air maninya sinten?
laki-laki. Kalau air maninya perempuan, dari mana tadi? Tulang dadanya. Berarti beda sumber atau beda? Beda. Makanya penampakannya beda. Penampakan apanya? Jadi menang baik. Penampakan apanya? Penampakan fisik airnya. Kira pada nggak TK kan apa? Yang penting jadi Ustaz. Beda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Al-Arnaud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ar-rajuli abyadu ghalidh." Sesungguhnya airnya laki-laki itu warnanya putih dan kental. Apa? Warnanya putih dan kental. Wa innama al-mar'ati asfaru raqiq. Adapun airnya perempuan, air di sini maksudnya air apa? Maninya perempuan itu warnanya kuning dan encer. Sama atau beda? Beda. Karena memang sumbernya beda. Tempat sumbernya beda. Kalau laki-laki apa tadi? Putih dan kental. Kalau perempuan kuning dan encer. Fa'ayyuhuma ala, mana yang lebih dominan antara dua air tersebut, kana lahul walad, maka yang lebih dominan itulah yang akan menjadi jenis kelaminnya si anak. Wasyabahu, dan kemiripannya sesuai dengan yang lebih dominan. Mana yang lebih kuat? Airnya laki-laki atau airnya perempuan? Kalau yang lebih kuat airnya laki-laki, maka biasanya anaknya lanang. Biiznillah, dengan izin Allah. Dan biasanya karakternya lebih dominan mirip dengan karakternya siapa? Siapa? Bapaknya. Kalau yang lebih dominan adalah airnya sang ibu, maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Dan karakternya mirip-mirip dengan siapa? Ibunya. Berarti anak itu nuruni siapa? Ya kedua orang tuanya. Itulah pentingnya memilih calon pasangan yang soleha. Cari bibit unggul aja senemune. Sampai ketemu sepisan nang bis, bojoyu kenal ora bibit bebet bobote ya. Apa mending ketemu diskotik ya ramutu ya. Coba kira-kira kalau jenengan sudah punya anak, ditanya sama anaknya, Pak, dulu ketemu ibu di mana? Mau cerita gimana coba? Oh, pada nonton ebek. Astagfirullah. Kira-kira yang membanggakan gimana? Oh, ketemu di pengajian. Ya. Aja pada pelirak-pelirik pergi. Ya. Cari pasangan, calon pasangan yang nantinya mudah-mudahan anak kita nuruni. Mudah-mudahan
Bapaknya cerdas, ibunya cantik, anaknya pinter, ayu. Ya masing-masing kan punya kekurangan Ustaz. Bapaknya cerdas, tapi ora patia ganteng. Ya, ibunya ayu, tapi ora cerdas. Engko anaknya jadinya kepriwe Ustaz. Banyak minta kepada siapa? Pada Allah. Ya. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan kepadaku keturunan yang soleh, solihah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ternyata Allah menakdirkan ada karakter-karakter negatif yang dimiliki oleh anak kita, nggak usah mencari kambing hitam. Ternyata Allah takdirkan anak EQ-nya biasa-biasa saja. Kayak ibune pancen. Jangan. Ya. Emang kita nggak punya kekurangan? Punya. Nanti kalau kayak gitu, ya ibunya balas. Bocah ireng kayak ramane. Ya. Akhirnya isinya cuma apa? Ribut. Tapi berusaha diperbaiki bersama-sama. Ya. Kalau ada karakter yang negatif diperbaiki bersama-sama. Jadi anak itu perpaduan antara siapa? Bapak dengan ibunya. Mana yang lebih dominan, itulah yang akan nuruni sama anaknya. Walaupun bukan berarti kalau dominan airnya laki-laki terus sama sekali tidak ada sifat ibunya yang nuruni ke anak. Bukan. Cuman kita bicara dominasinya gitu loh. Yang lebih dominan, itulah yang akan lebih banyak dalam diri anak. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia merenungi dari apa dia diciptakan. Min ma'in dafiq. Dari air yang memuncrat. Cuman kalau bicara dari air yang memancar ini, maka air yang memancar ini lebih cocok sifat air yang memuncrat ini untuk mandinya siapa? Laki-laki. Karena air mani laki-laki dengan air mani perempuan itu di antara perbedaannya adalah proses keluarnya. Kalau tadi kan kita melihat apanya? Fisiknya. Di antara yang membedakan juga antara maninya laki-laki dengan maninya perempuan, kalau maninya laki-laki itu memuncrat. Ya, memancar. Kalau airnya perempuan tidak, keluar tapi tidak muncrat. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh As-Sa'di juga guru beliau itu berpendapat bahwa ayat ini sedang membahas tentang maninya laki-laki. Kata beliau, mim baini sulbi wat taraib. Kata beliau, air mani laki-laki itu keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada, dari tengah-tengah sini keluar. Itu pendapat beliau berdua. Tapi saya cenderung kepada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi sudah saya sampaikan. Allah sedang menyampaikan tentang perpaduan antara dua air mani. Air maninya siapa? Laki-laki dan air maninya perempuan. Dan maaf kalau saya mengulang kata mani. Ya. Kalau kita dengar kata mani itu kan agak gimana gitu ya. Agak kurang enak gitu ya. Ya itulah bahan dasar penciptaan kita. Sengaja Allah sampaikan itu agar kita banyak merenung. Agar banyak merenung untuk menekan potensi kesombongan.
yang ada dalam diri kita. Masing-masing dari kita itu punya potensi untuk nopo? Sombong. Entah sombong karena apanya? Kekuatan fisiknya. Entah sombong karena kekayaannya. Entah sombong karena jabatannya. Entah sombong karena ketampanannya. Entah sombong karena kecantikannya. Ketika perasaan sombong itu muncul karena berbagai kelebihan yang kita miliki, maka ingat, kita itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan mimma immahin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari air yang hina. Itu Allah sampaikan dalam surat As-Sajdah ayat 8. Surat apa? As-Sajdah ayat 8. Kalau nggak percaya bahwa air mani itu air yang hina di sini maksudnya orang malu gitu ya. Kalau seandainya jenengan biasa tidur kemulan sarung. Jadi sarung itu multifungsi. Yang go sholat iya, yang go kemulan iya, go ronda ya iya, multifungsi. Jenengan nggak sadar tadi malam barusan berhubungan badan dengan istri, ada yang netes kena nopo? Sarung. Terus sarungnya tinggal sholat. Ada jejak kan? Ada penampakan jejak kan? Apa penampakannya? Ada pulau. Di sarung itu ada pulau. Kira-kira yang sholat di belakang jenengan melihat pulau itu kemudian bar sholat kepo. Kuwi siapa? Coba saya tanya sama jenengan. Jenengan pelong untuk jujur atau tidak? Atau berusaha, kuwi apa ya? Kayaknya anu bocah dolan lem apa ya? Kita kan merasa apa? Malu, betul? Betul. Kita merasa malu. Kenapa? Karena itu air yang terhina. Kita diciptakan dari itu gitu loh. Catatan pinggir. Boleh enggak sholat di sarung yang di situ ada air maninya? Boleh atau tidak? Boleh. Orang isin. Kita bukan bicara isin tidak isin, tapi hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Najis. Berarti kita bahannya dari sesuatu yang najis. Boleh. Karena air mani tidak najis. Masa manusia diciptakan dari sesuatu yang najis? Gimana? Ya. Dalilnya boleh apa? Rasulullah SAW pernah. Ya, di bajunya itu ada bekas air mani, kemudian sama beliau cuma diapakan? Cuma dikerik. Ya. Kalau najis berarti harus diapakan? Harus dicuci. Beda dengan air yang najis, napa? Air seni, ya, kemudian darah haid. Beda. Kalau itu memang harus dicuci bersih. Ya, Nabi SAW pernah di bajunya ada bekas itu cuma diginikin aja, cuma dikerik saja. Ya. Itu kan cuma menghilangkan apanya? Bekasnya aja, tapi tetap masih ada di situ, masih nempel. Itu menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Ya. Berbeda dengan madhi. Kalau madhi itu najis. Ya. Kalau mani tidak. Walaupun tempat keluarnya sama. Ya, dari kemaluan. Dari kemaluan itu kalau laki-laki ada air mani yang keluar. Ada air seni. Ada air madhi. Itu beda-beda. Ya, itulah salah satu keajaiban fisik yang Allah ciptakan.
Ya, beda tempat salurannya air seni dengan salurannya air mani itu berbeda. Baik, kembali kepada tadi. Mimma immahin, dari air yang nopo? Hina. Maka jangan sombong. Disebutkan oleh Ikrimah rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur, bahwa ayat falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia merenungi dari apa dia diciptakan, itu punya asbab nuzul. Ada sebab cerita diturunkannya ayat itu. Kata Ikrimah, huwa abul asyuddain. Ayat ini sedang membahas seorang musyrik Quraisy yang dijuluki Abul Asyuddain. Napa? Sinten? Abul Asyuddain. Kana yaqumu 'alal adimi fayaqul. Pada suatu hari beliau pernah berdiri di atas kulit. Jadi ada kulit binatang gitu, dia gelar di atas tanah, kemudian dia berdiri di atasnya. Lalu dia berkata, ya ma'syara Quraisy, man azalani anhu falahu kadza wa kadza. Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang bisa narik kulit ini sampai aku jatuh, maka dia akan kuberi hadiah sekian dan sekian. Hadiah besar. Dia pengen unjuk apa? Unjuk kekuatan. Saya itu orangnya kuat. Siapa yang bisa menjatuhkan aku dengan cara menarik kulit ini, maka aku akan hadiah. Aku akan kasih hadiah dia besar, hadiah besar. Kemudian dia melanjutkan, Inna Muhammadan yaz'umu anna khazanata jahannam 19. Sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa penjaga neraka ada 19. Tis'ata asyar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa penjaga neraka ada berapa? 19 malaikat. Fa'ana akfikum wahdi asyarah. Saya, kata Abul Asyuddain, sendirian akan menghadapi 10 malaikat tersebut. Waqfuni antum tis'ah. Kalian semuanya silahkan menghadapi yang 9. Aku sendiri yang menghadapi 10. Sombong. Sombong dengan apanya? Dengan kekuatan fisiknya. Maka turunlah ayat falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Anda sombong karena fisikmu, ingat kamu itu dari apa. Kamu sombong dengan jabatanmu, ingat kamu itu dari apa. Kamu sombong dengan kekayaanmu, ingat kamu itu dari apa. Kamu sombong dengan ketampanan dan kecantikanmu, ingat kamu dari apa. Sehingga merenungi bahan dasar penciptaan kita, itu akan menambah keimanan. Menggigis penyakit apa tadi? Kesombongan. Terakhir. Khuliqa mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari apa? Air. Air apa tadi? Mani. Jenengan pernah enggak dengar ungkapan seperti ini? Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Sing bener sing ndi? Manusia itu dari tanah atau dari air mani? Dua-duanya. Kepriye maksudnya campuran niku ya? Yang benar yang mana? Adam dari tanah. Kita dari air. Berarti beda kita sama Adam. Sama loh, sama kepriwe sih? Wong beda kok.
Sama. Betul. Yang tadi disampaikan betul. Tanah itu untuk siapa? Adam. Kalau kita keturunannya dari air mani. Allah sampaikan itu dalam surat As-Sajdah yang tadi kita baca. Cuman ayat 7 sampai 8. Kalau tadi ayat berapa? 8. Allah berfirman, "Wa bada'a khalqal insani min tin." Allah mengawali penciptaan manusia dari tanah. Mengawali. Berarti maksudnya sinten? Nabi Adam. Kan beliau manusia pertama. Awal ada manusia. Tsumma ja'ala naslahu. Kemudian keturunannya. Nah itu kan. Allah jadikan min sulalatim mimma immahin. Dari saripati air yang hina. Apa tadi? Mani. Berarti mana yang betul? Manusia dari tanah atau dari mani? Dua-duanya betul. Cuman tanah itu lagi membahas siapa? Nabi Adam, ayah kita alaihi salam. Sedangkan mani itu lagi bahas kita sebagai keturunannya Nabi Adam. Mudah-mudahan yang sedikit